keistimewaan manhaj as-salaf. Ini juga poin penting ya, keistimewaan manhaj as-salaf. Ya, mumayyizat, apa keistimewaan dan kelebihan manhajus salaf. Yang pertama, sabatu ahli 'alal haqq wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Ya, di antara keistimewaan manhajus salaf, mereka istiqamah di atas kebenaran dan tidak berpindah-pindah. Istiqamah, konsisten di atas kebenaran dan tidak berpindah-pindah. Sebagaimana ahlul bidah. Hudzaifah pernah berkata kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhum, "Wa iyyaka wa talawwun fid din." Jauhilah oleh kalian talawun, berwarna-warni di dalam agama. Maksudnya berpindah ke sana dan kemari. Fa inna dinallahi wahidun. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Jadi kalau seseorang dia benar-benar mempelajari manhajus salaf, aqidatan, ibadatan, akhlak, muamalah, kemudian dia menjalaninya dan mengamalkannya, salah satu buahnya as-sabat, dia istiqamah, ya, dan iltizam, tidak berpindah ke sana dan kemari. Nah, kalau misalnya ada seseorang dia berpindah-pindah di dalam beragama, hari ini dia ikhwani, nanti pekan depan dia tablighi, nanti pekan depan lagi dia Hizbut Tahrir, ya, nanti dia ikut pengajian si fulan, maksudnya pengajian-pengajian yang tidak didasari dakwah salafiyah. Nanti dia menjelekkan kelompok ini, besok dia ke kelompok tersebut menjelekkan kelompok yang lain. Itu namanya talawun fiddin, bermain-main di dalam agama dan berwarna-warni. Dan ini tidak sesuai dengan manhajus salaf. Manhajus salaf terkenal kalau orang-orangnya kokoh, sabat, dan istiqamah di atas kebenaran. Dan itu banyak sebabnya. Di antara sebabnya dha'ful ilm, lemahnya ilmu seseorang. Atau su'ul faham, dia memiliki pemahaman yang buruk. Ya. Atau maradun nafsi, dia ada penyakit di dalam hatinya yang hingga membuat dia berpindah-pindah terus-menerus. Ya. Karena madhabus salaf, dia kokoh pendiriannya di atas Al-Quran dan juga di atas As-Sunnah. Bukan dia mengikuti Ustadz Fulan, Ustadz Alan, ketika Ustadznya berubah ikut berubah, ketika Ustadznya pindah ikut pindah. Nah, ini menunjukkan kalau agamanya dibangun di atas taklid, ikut-ikutan, bukan di atas basirah, ilmu yang benar. Ya. Maka ini pentingnya mempelajari madhabus salaf. Makanya tidak mungkin seseorang bisa kokoh di dalam memegang agama, bisa memiliki sabat, ketetapan, kalau seandainya dia tidak mempelajari madhabus salaf. Ya, makanya di dalam pelajaran atau pembahasan yang dibahas dalam manhajus salaf itu bagaimana muamalah kita dengan ahlul bidah. Bagaimana kaum salaf dia bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Sebagian orang ada yang dia terlalu ekstrim. Ya, semua yang berbuat bid'ah dijauhi oleh dia dan diisolasi, dihajar. Seolah-olah dia sedang menghadapi Wasil bin Atha atau Jaham bin Safwan. Padahal ahlul bidah yang dia hadapin gak bisa baca Al-Quran, gak ngerti ilmu. Cuman karena dia berbuat bid'ah, akhirnya semua dipukul rata. Nah, kadang ghulu, sifat dia yang ekstrim, berlebihan, tughyan, itu mengeluarkan dia dari madhabus salaf dan menjadikan dia berpindah-pindah. Nah, ini sebabnya apa? Dha'ful ilm, lemahnya ilmu dia. Padahal dibedakan bagaimana dia bermuamalah dengan tokoh ahlul bidah, bagaimana dia bermuamalah dengan orang awam. Dan kapan ahlul bidah yang dikafirkan, kapan ahlul bid'ah yang tidak dikafirkan. Dan kapan dia boleh sholat di belakang ahlul bid'ah, kapan dia tidak boleh sholat di belakang ahlul bid'ah, dan yang lainnya. Kapan dia harus mendebat ahlul bid'ah, dan kapan dia harus diam. Kapan dia harus mengingkari, dan kapan dia tidak harus mengingkari. Maka ini semuanya dibahas dalam madhab, dalam manhajus salaf. Cuman karena qillatul ilm, sedikitnya ilmu, semangat yang tinggi,
akhirnya membuat dia salah kaprah di dalam mengambil sikap. Nah itu dampaknya talawun, dia akhirnya berpindah-pindah. Sebagian lagi kadang mungkin disibukkan dengan mentahdir. Sedangkan ar-rudud, membantah ahlul bidah, itu dibahas dalam manhajus salaf. Ya, dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah memiliki kitab judulnya Ar-Rudud, bantahan. Ya, dulu para ulama mereka membantah ahlul ahwa dan yang lainnya. Cuman membantah ini ada ilmunya. Ada metodenya sesuai dengan madhabus salaf. Nah, maka sebagian orang semuanya dibantah. Ya, dan semuanya ditahdzir misalnya. Akhirnya membuat dia tidak ada teman dan hidup sendirian. Akhirnya membuat dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, ya, dan seterusnya. Ini semua dampak dari dia tidak berpegang teguh dengan madhab salaf yang benar. Ini ada dampaknya semuanya. Ada sebagian seseorang sering jidal, berdebat. Tidak ada tokoh atau orang yang tidak sesuai dengan pemahaman dia, pasti didebat. Dan subhanallah, banyaknya debat membuat dia berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal." Tidaklah satu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah kecuali karena dia banyak berdebat. Atau ada kebenaran yang dia ketahui, namun dia menyembunyikannya, tidak menjelaskannya karena takut kehilangan orang-orang atau takut kehilangan umat dan yang lainnya. Maka ini semuanya membuat dia talawun, berpindah-pindah. Di sisi lain ada orang yang merendahkan dengan ahlul bidah. Dia mengatakan yang penting ukhuwah. Ya, selama kita ukhuwah, selama itu kita di atas kebaikan. Maka kadang dia hadir di acara si fulan, kadang dia hadir di acara si alan. Padahal acara di situ jelas-jelas ada kesyirikan, di situ jelas-jelas ada yang haram. Cuman dia ikuti semuanya dalam rangka ukhuwah. Maka semuanya keluar dari madhabus salaf dalam bab ini. Mauqif dia, sikap dia tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh madhabus salaf. Makanya subhanallah, sebagian salaf, ya, ketika datang ahlul bidah mengatakan kepada dia, "Ana sa'ukallimuka kalimah." Aku ingin mengabarkan kamu cuma satu perkataan. Sama dia ditolak. Enggak. Wala nisfa kalimah. Walaupun setengah perkataan anak nggak mau dengar. Sebagian lagi ketika ahlul bidah membawakan dalil-dalil, dia tutup kuping dan dia berkata kepada anaknya, "Ya ibni, wahai anakku, dha usbu'ak atau dha asabi'ak fi udunik." Taruhlah tangan kamu atau jari kamu di kuping, jangan kamu dengar. Subhanallah, ahlul bidah ya ikhwah. Pertama kali dia banyak membawakan ara, pendapat-pendapat dia dan hawa nafsu dia. Ketika dia tahu orang-orang sulit menerima pendapat dia dan hawa nafsu dia karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka dia membungkus pendapat dia dengan dalil-dalil. Dia bawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya untuk membenarkan pendapat dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ada penyakit hati, lihat. Kata Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat-ayat mutasyabihat? Maksudnya ayat-ayat yang secara zahirnya rancu, tapi pada hakikatnya benar. Tidak semua orang mengetahui maksud dari ayat tersebut. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya berpenyakit ini, dia ikuti ayat-ayat syubhat untuk membuat rancu manusia. Kenapa? Ibtigha'al fitnah. Dia menginginkan fitnah. Wabtigha'at ta'wili, dan menginginkan tafsirnya sesuai hawa nafsu dia. Ya, makanya lihat subhanallah, setelah ayat itu dalam surat Al-Imran Allah mengajarkan kita doa.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan kita, jangan kau palingkan hati kita. Jadi hati ketika menerima hidayah jangan sampai dipalingkan oleh Allah setelah Allah memberikan hidayah. Makanya kadang yang membuat orang keluar dari manhajus salaf dan madhabus salaf itu ada penyakit hati, kesesatan dan penyimpangan di dalam hati yang namanya zaigh. Yang kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan dari penyakit tersebut. Ya, dan sebagian orang subhanallah, berapa banyak yang dia dahulunya menyuarakan manhajus salaf dan di akhir hayatnya dia menjadi corong bagi ahlul bidah. Ya, dan berapa banyak dahulu orang-orang bermanhajus salaf di dalam ibadah, maka berubah menjadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, bahkan penyumbang kegiatan syirik dan kebid'ahan. Ya, maka ini banyak asbab, ya, sebab-sebab yang dia menyimpang dari kebenaran tadi. Nah, makanya keistimewaan manhajus salaf itu as-sabat. Sabatu ahlihi. Orang-orang yang berpegang teguh kepada manhajus salaf, dia istiqamah dan memiliki ketetapan di atas kebenaran, wa adamu taqallubihim, dan tidak berubah-berubah sebagaimana kebiasaan ahlul bidah. Ya, sebagaimana kebiasaan ahlul bidah. Ya, sebagaimana perkataan Hudzaifah, wa iyyaka wat talawun fid din. Jauhkanlah oleh kalian berwarna-warni di dalam agama, fa inna dinallahi wahidun. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Dan juga Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara tanaqqul. Ini perkataannya bagus. Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan tujuan agamanya untuk berbantah-bantahan, mengalahkan si fulan dan si alan, untuk menumbuhkan kebencian, aktsara tanaqul, maka dia orang yang paling banyak berpindah-pindah. Dan antum lihat ahlul ahwa itu berpecah belah menjadi banyak. Antum kalau baca kitab Al-Baghdadi, judulnya Al-Farqu Bainal Firq, perbedaan antara firqah-firqah. Di situ dia jelaskan bagaimana berpecah belahnya kelompok-kelompok sesat di dalam agama Islam. Syiah dari pendirinya Abdullah bin Saba, maka berpecah belah menjadi banyak kelompok, satu kelompok dengan kelompok yang lain bermusuhan. Khawarij, ya, menjadi berpecah belah. Mu'tazilah dan yang lain-lainnya, mereka berpecah belah. Hizbut Tahrir itu pecahan dari Ikhwanul Muslimin yang pemimpinnya tidak sejalan, akhirnya dia membuka kelompok sendiri namanya Hizbut Tahrir. Ya, dan tarekat-tarekat Sufiyah yang bermacam-macam jenisnya, ya, mereka berpecah belah satu dengan yang lainnya. Maka tandanya ahlul bidah itu tafarruq, mereka berpecah belah. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah dan madhabus salaf itu al-ijtima', bersatu padu dan menjauhkan semua perpecahan dan perselisihan. Dan perselisihan pendapat itu tidak membawa kepada perselisihan hati. Ya, karena perselisihan pendapat yang dibolehkan dalam din itu suatu hal yang wajar.